Dan pemirsa, sebelum berbincang dengan Menkominfo, Pak Joni Plate, kami hadirkan dulu informasi mengenai bentuk hoaks di dunia maya berikut ini. Yang pertama, pemirsa, adalah disinformasi, penyebaran informasi yang tidak tepat dan bersifat destruktif secara sengaja. Kemudian juga ada malinformasi, di mana penyebaran informasi faktual untuk merugikan pihak-pihak tertentu. Dan penyebaran yang ketiga adalah misinformasi, penyebaran informasi yang tidak tepat akibat adanya ketidaktahuan akan informasi yang tepat. Itu adalah 3 bentuk berita bohong di dunia maya. Ada disinformasi, malinformasi, dan misinformasi. Sekarang kita ingin ke Pak Menteri. Pak Menteri, dari 3 bentuk hoax ini di dunia maya, yang mana yang paling dominan ditemukan dari ratusan kasus yang ada? Iya, yang pasti disinformasi, malinformasi, dan misinformasi itu ketiga-tiganya bergerak di dunia maya. Yang paling banyak tentunya disinformasi atau hoax itu sendiri ya. Sebarannya bisa saya sampaikan sebagai acuan ya, data statistiknya. Itu ada 3 kategori yang Cyber.com.info siapkan. Yang pertama terkait dengan sebaran isu hoax COVID-19. Disinformasi, misinformasi, dan malinformasi COVID-19 ya. Itu temuan isunya ada 1.748. Sebarannya 3.799. Facebook 3.177, Instagram 26, Twitter 547, dan YouTube 49. Yang sudah di take down 3.345, dan yang sedang dalam proses 454. Yang kedua yang terkait dengan hoax vaksin COVID. Ini vaksin COVID. Ya. Itu temuan hoaxnya, hoax vaksin ada 251. Yang sebarannya 1.832. Di Facebook 1.669, Instagram 11, Twitter 96, YouTube 41, TikTok 15. Yang sudah di take down seluruhnya 1.832. Ini vaksin COVID. Dan yang ketiga yang terkait dengan PPKM darurat. Ya, terkait dengan PPKM darurat ini ada total keseluruhannya ada 185 ya sebaran. 185 sebaran ini yang sudah di take down 185, dan yang sudah di take down 129, dan yang sedang dalam proses 56, yang tersebar di Facebook 181, Twitter 3, dan TikTok 1. Jadi tidak pernah berhenti hoaxnya. Itu berarti masyarakat tidak pernah atau masih tidak belajar dari dampak hoax itu sendiri. Karenanya menjadi tugas bersama-sama kita untuk melakukan edukasi dan literasi kepada masyarakat. Karena apa? Keberhasilan Indonesia untuk memutus rantai COVID-19 tidak saja dikerjakan oleh pemerintah, tetapi kerja bersama-sama masyarakat. Kita semua harus bekerja bersama-sama. Kita semua harus bekerja sama. Sepakat, ya, Pak Joni. Yang paling penting itu adalah apa? Dari sisi kebijakan pemerintah, Bapak Presiden dengan leadership-nya yang kuat, ya. Melakukan berbagai penyesuaian kebijakan. Oke, baik. Nanti Pak Joni kita lanjutkan kembali, Pak Joni. Kita harus mendengar kumandang azan maghrib dulu, Pak Joni, untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, perbincangan masih akan kami lanjutkan usai kumandang azan maghrib. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan kembali perbincangan dengan Pak Joni. Pak Joni, dari sekian ribu kasus itu, yang paling banyak itu contohnya kasus apa aja, Pak Joni? Mungkin bisa disebutkan sebagian contohnya. Banyak sekali kasus bermacam-macam ya. Yang aneh-aneh dan lucu-lucu yang harusnya nggak perlu dipercaya harusnya kalau dicek dulu. Tapi kenapa cepat mau percaya? Misalnya ya meniup cairan antiseptik lewat sedotan membuang udara kotor dari paru-paru bisa menyembuhkan COVID. Nah, ini kan ngarang-ngarang semuanya ini. Tidak ada kasus kematian COVID di Vietnam. Ya, itu juga bohong, hoax itu. Ya, lalu poster seruan aksi tolak PPKM darurat di Pasuruan. Seolah-olah ada aksi itu, padahal nggak ada aksi itu. Ini hoax juga.
ini kan nggak benar nih, nggak bagus ini. Ya, terus detektor radiasi elektromagnetik dapat mendeteksi radiasi dari vaksin COVID-19. Ngarang-ngarang juga ini. Ini nggak benar. 40% mitra driver Gojek positif COVID-19, membuat takut nanti, kasihan ini. Ini saudara-saudara kita yang bekerja sebagai driver Gojek. Padahal itu nggak benar. Nah, hal-hal seperti begini masih banyak yang lain. Kalau obat-obatan gimana, Pak? Rumah malam, ya. Obat-obatan yang dipercaya bisa menyembuhkan COVID. Ada demikian pula halnya terkait obat-obatan yang mengaculah kepada kebijakan yang diterbitkan atau disampaikan secara resmi oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan BPOM, ya. Termasuk juga kalung COVID ya, Pak, ya? Dan sebagian, ya, kalung COVID yang pasti sampai saat ini, Tisa, ya, yang bisa mengatasi COVID itu yang pertama kita laksanakan prokes dengan benar. Yang kedua kita lakukan vaksinasi, ya, dengan benar juga, ya, supaya terciptanya herd immunity. Dengan dua hal ini kita lakukan, kita sudah menjaga diri, menjaga keluarga kita, dan menjaga masyarakat kita. Hari ini pun Bapak Presiden menyampaikan, ya, menyampaikan bahwa akan memberikan bantuan berbagai jenis suplemen kepada masyarakat. Dan ada obat-obat atau obat terapi, ya, obat terapi yang BPOM menerbitkan emergency use authorization-nya. Itu ada beberapa jenis itu. Mengaculah kepada yang itu. Jangan percaya di WA group. Satu, membuang biaya yang tidak perlu kalau harus dibeli. Yang kedua, tidak ada manfaatnya. Nah, yang ketiga ini apa? Merusak masyarakat. Oke, baik Pak Joni. Dari sekian banyak hoax, ribuan hoax yang ada di media sosial, yang ada di internet, sebetulnya memang terjadi karena kealpaan dari masyarakat, ketidaktahuan dari masyarakat, atau memang justru ada yang men-setting ya Pak Joni? Tapi nanti dijawabnya Pak Joni ya, usai jeda berikut. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi.